kasih kepada Ibu Investor yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan tahapan selanjutnya yang akan kami lakukan nantinya. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Angga Octavian selaku Direktur dari PT Energy Industries. Dan saya Farid Rahman selaku manajer operasional dari PT Industries. Di sini kami berdua ingin menjelaskan mengenai tahapan-tahapan selanjutnya dari tahapan keempat hingga tahapan ke-10 pembuatan kursi mobil. Yang pertama ialah tahapan keempat, yaitu routing sheet atau yang lebih sering disebut informasi dari kebutuhan jumlah mesin. Kenapa sih hal ini dibutuhkan? Karena pertama, kegunaan dari routing sheet ini sendiri adalah sebagai dasar dari merancang tata letak pabrik. Yang kedua, sebagai informasi jumlah kebutuhan mesin yang dibutuhkan dalam sebuah operasi. Yang ketiga ialah jumlah kebutuhan dari bahan baku yang optimal. Routing sheet ini sendiri mempunyai tujuan untuk mempermudah jalannya produksi yang ada. Dengan cara apa? Pertama, kita harus mengetahui jumlah dari mesin yang dibutuhkan oleh setiap operasi, bahkan hingga ke bahan bakunya itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah modul kelima, yaitu Multi Product Process Chart atau MPPC. Jadi MPPC sendiri ini adalah diagram untuk urutan-urutan proses produksi yang nantinya akan digunakan agar beberapa mesin ini tidak terjadi backtrack. Untuk tujuannya sendiri yaitu kita dapat menentukan aliran-aliran mesin yang akan digunakan, lalu untuk mengefisiensikan waktu agar tidak terjadi bottleneck. Selanjutnya kita akan meminimalisir jumlah bahan baku yang ada. Baik, yang pertama itu untuk tabel pada multi product process chart, yaitu ada raw lumber. Itu dia berisi nomor part, yaitu keterangan atau storage dan kebutuhan mesin aktual. Lalu selanjutnya ada fabrikasi, yaitu berisi nomor part, nama mesin yang digunakan, lalu kebutuhan mesin aktual, dan dirakit ke dalam jumlah mesin yang digunakan. Selanjutnya ada sub assembling 1, yaitu berisi nomor part, perakitan dari kebutuhan mesin aktual, dan dirakit ke dalam jumlah mesin yang digunakan. Selanjutnya ada sub assembling 2, sama seperti sub assembling 1, yaitu berisi nomor part, perakitan dari kebutuhan mesin aktual, dirakit dan dimasukkan ke dalam jumlah mesin yang digunakan. Lalu selanjutnya ada main assembling 1, yaitu berisi nomor part juga, perakitan kebutuhan mesin aktual, jumlah mesin yang digunakan, dan total keseluruhan mesin yang akan digunakan. Selanjutnya ada struktur organisasi atau sering disebut SO. Struktur itu apa sih? Struktur adalah hubungan antara berbagai kegiatan yang berbeda yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Di sini ada sebuah contoh dari struktur organisasi dari PT Energy. Dari struktur organisasi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian yang mempunyai fungsi masing-masing, yaitu fungsi garis, fungsi staff dan fungsi ional. Ya kan? Jadi dari ketiga itu mempunyai arti gitu. Artinya itu dari sebagai fungsi garis dan fungsi staff itu hingga ke fungsional itu menjelaskan bahwa tugasnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, hierarkinya pun terlihat di situ, wewenangnya seperti apa di situ terlihat, dijelaskan dalam fungsi dari bagian-bagian itu tersendiri. Job description mempunyai fungsi tersendiri, yaitu pertama kita bisa melihat fungsi dari jabatan itu apa, lalu jabatan yang dibutuhkan itu apa, lalu syarat-syarat untuk menjadi jabatan itu seperti apa. Seperti contohnya ada di atas ini. Untuk job description, kita dapat membedakan beberapa pengelompokan yang terdiri dari yang pertama itu ada uraian jabatan. Itu terdiri dari nama jabatan, kode jabatan, departemen, dan divisi. Yang kedua itu ada fungsi jabatan. Fungsi jabatan ini berisi tentang tugas-tugas gitu yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan. Dan ketiga itu ada posisi jabatan dalam organisasi itu. Jadi di situ menggambarkan hubungan jabatan yang berdasarkan struktur organisasi dan mengetahui tanggung jawab terhadap atasan maupun bawahannya. Lalu ada yang keempat, persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan ini dasar gitu. Apa gitu yang ketetapan apa yang kita tetapkan untuk syarat seseorang menepati posisi tersebut.
misalkan ya pendidikan, jenis kelamin atau pengalaman, lalu tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini berisi tugas-tugas yang diemban dalam jabatannya dan harus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasnya. Yang keenam ada kondisi lingkungan kerja. Yang ketujuh ada peralatan yang digunakan. Dan di sini kita bisa lihat job description dari perusahaan kami. Dalam fungsi job description ini kita bisa mengetahui agar tidak terjadinya penyalahgunaan gitu dalam sebuah jabatan. Kita tidak bisa yang bawah mengomentari yang atas seperti itu. Mungkin mengomentari bisa, tapi yang bawah ini tidak bisa mengatur yang atas karena sudah terjelas dalam job description, karena mempunyai tanggung jawab tersendiri dari fungsi jabatan itu sendiri kayak gitu. Jadi kita juga harus mengetahui posisi dalam jabatan organisasi kita ini seperti apa, seperti itu. Dan untuk analisis kebutuhan tenaga kerja, analisis kebutuhan tenaga kerja ini kita dapat menganalisa berapa banyak tenaga kerja yang kita butuhkan untuk melakukan satu kali produksi. Jadi kita di sini tujuannya ya untuk menetapkan kebutuhan pastinya itu untuk berapa sih yang kita butuhkan dalam satu perusahaan. Jadi dan analisis kebutuhan tenaga kerja ini pun dibagi beberapa itu, yaitu ada tenaga kerja langsung, itu tenaga kerja yang turun langsung ke dalam proses produksi seperti operator, dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak langsung ini dia bekerja secara tidak langsung dalam proses produksi, contohnya seperti direktur, lalu sekretaris, lalu kepala divisi dan lain-lain. Baik, pada keselamatan kerja sendiri, kesehatan ini pun menunjang untuk para pekerja agar mereka tetap melaksanakan tugas mereka masing-masing dengan sebaik mungkin, dengan mereka memiliki fisik dan jasmani yang kuat dan sehat. Mereka tentunya akan menghasilkan suatu hal yang produktif laginya. Dan keselamatan kerja ini adalah suatu aspek yang penting dimiliki oleh para pekerja, karena ketika mereka melakukan pekerjaan, tentunya kita juga harus memerhatikan aspek dari keselamatan mereka sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada modul 7, yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Analisis kebutuhan luas lantai ini kan bertujuan untuk mengetahui luas suatu bangunan yang akan kita gunakan. Di sini juga kita dapat menentukan berapa ukuran yang kita gunakan untuk dijadikan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam pabrik atau kantor tersebut. Karena menurut Sri Tomo, kebutuhan luas lantai ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu luas lantai bahan baku, luas lantai mesin, luas lantai gudang barang jadi, luas lantai produksi, luas lantai tumpukan, lalu luas lantai rak, selanjutnya luas lantai mesin departemen fabrikasi, lalu luas lantai mesin departemen perakitan, luas lantai perkantoran, dan luas lantai fasilitas. Kenapa kita membutuhkan analisis kebutuhan luas lantai? Karena pada tujuannya di sini kita membutuhkan suatu perancangan yang dimana kita harus menentukan apa saja ruangan-ruangan apa saja dan berapa saja ukurannya, dan apa yang kita butuhkan, luas berapa yang kita butuhkan selama kita membangun gedung dan perkantoran nantinya.
karena itu akan menentukan berapa efisiensi yang akan kita dapat dan bagaimana kita melakukan proses produksi nantinya. Ya, untuk fungsi ARC ini kurang lebih adalah kita dapat ditunjukkan mengenai hubungan beberapa kegiatan dan yang lainnya, dan alasan-alasan yang kita dapatkan dari kedekatan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu kita juga dapat memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya, yaitu ARD dan AAD. Ya, dalam ARC nantinya kita dapat memiliki 6 sandi yang cukup familiar, yaitu ada A, E, I, O, U, dan X. Untuk A ini artinya adalah absolutely necessary, yang berwarna merah. Itu artinya mutlak, sangat penting, mutlak. Jadi di sini beberapa kegiatan ini sangat berkesinambungan, sangat berterkaitan. Jadi nantinya kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan. Lalu ada kode E, itu especially important, warnanya orange. Derajat kedekatan ini sangat penting, jadi di bawah dari mutlak. Jadi tapi kegiatan ini sangat penting juga dilakukan dalam kegiatan produksinya nanti. Lalu ada I, important, yang berwarna hijau muda. Di sini kegiatannya, derajat kedekatannya adalah penting. Lalu O, ordinary, yang berwarna biru muda, derajat kedekatannya biasa. Itu untuk unimportant, yang berwarna coklat, itu tidak penting. Lalu X, undesirable, yang berwarna coklat atau kuning-kuningan. Derajat kedekatan ini tidak diinginkan. Ya, selanjutnya ada ARD, yaitu Activity Relationship Diagram, yang merupakan sebuah penggambaran kegiatan yang berdekatan dan mempunyai keterkaitan gitu. Diagram ini biasanya dibentuk dalam sebuah diagram balok biasanya. Apa sih fungsi dari ARD ini sendiri? ARD ini sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya sebuah arus bolak-balik. Jadi di ARD sendiri terdapat susunan-susunan sebuah kegiatan, proses kegiatan, mulai dari sebuah kegiatan produksi sampai administrasi dan yang lainnya. Seperti itu. Keuntungan dari ARD ini sendiri banyak. Seperti pertama, proses produksi hingga ke proses yang lainnya tidak terjadinya arus bolak-balik. Keuntungan dari hal itu, kita dapat memotong waktu, memotong biaya, dan yang lainnya. Keuntungan selanjutnya adalah agar mengetahui ruangan-ruangan mana saja yang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Seperti itu, menjamin ruangan luas, menjamin ruangan yang cukup, karena kita menghitung dalam ARD ini, kita ini menyusun dalam ARD ini menyusun ruangan-ruangan yang itu sendiri. Seperti itu. Seperti contohnya ruang direktur berdekatan dengan ruang sekretaris, satpam ada di depan, dan yang lainnya. Seperti itu. Baik, untuk modul ke-10 selanjutnya adalah area allocated diagram atau AAD. Jadi di sini setelah kita melewati ARC untuk mengetahui derajat kedekatan, hubungan antar kegiatan dan derajat kedekatan pada ARD. Jadi di sini selanjutnya adalah AAD. Kita di sini akan mendapatkan gambaran kasar untuk depannya, itu untuk template atau alur. Dan di sini tujuan dari AAD sendiri itu kita akan mendapatkan rancangan ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Lalu kita akan mendapat pengaturan pelaksanaan stasiun kerja yang efisien dalam rantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu kita akan menentukan keterkaitan antara fasilitas beserta alasan-alasannya. Ya, untuk keuntungan dalam membuat area allocated diagram ini atau AAD, salah satunya ada beberapa, yaitu memudahkan proses tata letak fasilitas, lalu meminimumkan pemakaian ruangan, lalu kita dapat memudahkan pembagian wilayah dengan jelas dan sistematis,
lalu sebagai dasar untuk perancangan selanjutnya.